Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Materi di 12.7 itu dibuka bukunya, bidang singgung dan aproksimasi. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, kalau kemarin itu kan kita belajar tentang persamaan ya, persamaannya. Nah, kalau sekarang kita belajarnya tentang bidang singgung dan aproksimasi. Apa sih bidang singgung itu? Jadi kalau bidang singgung itu ada 2 bidang ya. Ini contohnya yang di gambar ini bidang yang pertama disinggung sama bidang yang kedua. Jadi kayak ada sebuah bidang melengkung gitu. Terus atasnya itu ada bidang lain. Bisa membayangkan? Bisa. Nah, untuk mencari bidang singgung itu berarti kita pakai definisi ya. Definisinya di bawahnya ini. Oke, sebelum masuk ke definisi, kalau ini kita perhatikan, dia kan membentuk bidang singgung ya, atau sebutannya itu tangent plane. Nanti dia akan tegak lurus di sini ya. Jadi persamaannya itu tegak lurus, makanya kenapa dia itu sama dengan 0. Karena kalau tegak lurus itu dia nanti akan membentuk suatu gradien di mana gradiennya itu sama dengan 0. Kalau mau cari gradien itu kan, ingat nggak, kalau mencari gradien itu kan dia turunan pertama sama dengan 0 kan? Ya. Nah, begitu juga kalau mencari bidang singgung ini, itu juga menggunakan bentuk gradien dari F ya, dan turunan dari vektor dengan kurva RT ini bentuknya X I ditambah YJ ditambah ZK. Ibu, ini layarnya nggak muncul. Oh, layarnya nggak muncul? Iya, selalu. Yang lainnya muncul nggak? Saya muncul, Bu. Saya tak stop dulu. Coba lagi. Sudah muncul? Belum. Di saya sudah, Bu. Vera, muncul Ver? Udah muncul dari tadi, Bu. Pak Firman muncul nggak? Muncul, Ibu. Muncul jelas. Yang Yulia, yang nggak muncul siapa? Belum. Ya, saya, Bu, Yulia. Coba Yulia keluar terus masuk lagi. Oke. Nah, gini ya, berarti kalau persamaannya bidang singgung itu dia adalah del F dikali dr per dt sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi menurut definisinya, let F, misalkan f, x, y, z sama dengan k. K itu ketinggiannya ya, suatu ketinggiannya. Tentukan untuk menentukan suatu permukaan dan andaikan bahwa f itu bisa diturunkan di titik sini, P, X0, Y0, Z0 adalah suatu permukaan di bidang
del F ini gradien ya, ini ya, tidak sama dengan 0. Maka bidang yang melalui P itu tegak lurus dengan del F disebut dengan tangent plane atau bidang singgung terhadap permukaan P. Jadi ini adalah permukaan P. P itu yang ini ya. Terus yang ini ada bidang lain. Bidang lainnya itu ini F. F, X, Y, Z itu bidang lainnya. Nah, buat nyari persinggungannya ini, itu bidangnya, persamaannya pakai teorema yang A. Untuk permukaan F, X, Y, Z sama dengan K, persamaan dari bidang singgung di titik X0, Y0, Z0 adalah, nah ini del F, X0, Y0 dikalikan sama vektornya sama dengan 0. Jadi turunan di X dikalikan X dikurangi sama titiknya X ditambah FY turunan di Y dikurangi sama Y0 ditambah FZ ya, Z dikurangi Z0 sama dengan 0 ya. Nah, dari sini itu kita dapat permukaan Z Fxy dengan persamaan bidang singgung di titik X0 ya, X0 itu di suatu titik X, suatu titik Y, Fxy 0 itu rumusnya ini, Z dikurangi Z0, jadi Z dikurangi ada titik, nanti diketahui titiknya. Terus sama dengan dikalikan dengan turunan dari F disubstitusikan dikalikan dengan X dikurangi titiknya ditambah turunan di Y dikali sama Y dikurangi titiknya. Proofnya nggak usah ya, dipelajari sendiri, dibaca sendiri. Nah, sekarang kita ke contoh. Contoh 1. Tentukan persamaan dari bidang singgung gambar ini dengan persamaannya bidangnya itu Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat pada titik 1, 1, 2. Nah, Z itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu yang mana? X kuadrat ditambah Y kuadrat itu dia pastikan akan membentuk suatu kurva. Nah, yang biru ini itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, dia kan mintanya itu persamaan bidang singgung di titik 1, 1, 2. 1X, ini Y, ini 2 itu Z. Jadi, yang pertama yang kita lakukan adalah mencari del F. Del F ini adalah turunan ya. Jadi, Ya, Bu. 2X itu ini adalah, saya kasih catatan. Del F ya itu sama dengan turunan di X ya dikali ditambah turunan di Y dikali J. Nah, ini kan Z-nya ini kan dia diturunkan. Ya kan, dia diturunkan kan 2X toh, benar ya? 2X. Ini diturunkan terhadap Y juga 2Y ya. Nah, kemudian nah ini kan del F-nya, ini kan X dan Y. Makanya yang diambil cuman ininya del F-nya itu di sini. Del F yang X, Y. X, Y sama dengan Fxy ditambah Fy J gitu kan. Nah, kemudian yang Z dikurangi 2 ini dari mana? Nah, Z dikurangi 2 ini itu dari rumusnya yang tadi. Rumusnya ini yang di teorema itu kan ini. Z dikurangi Z0 sama dengan Fx X0 Y0. Ini kan? Ya, jadi ini adalah dari rumus yang Z dikurangi Z0 sama dengan F
ya, X, dimana disubstitusi X0 Y0-nya dikali X dikurangi X0 ditambah F, Y, ya, dikali, disubstitusi maksudnya, X0 Y0 dikali Y dikurangi Y0. Ya kan? Ini kan tadi Z-nya tetap Z. 2 dari mana? 2 dari diketahui, ini 2. Terus 2 yang ini dari mana? Dari 2X ini disubstitusikan sama 1, ya kan? Ini kan ini Fx X0 Y0 ya disubstitusikan sama 1, ya. Jadi sebelum ini itu dia gini, Z dikurangi 2 sama dengan 2 disubstitusi 1, ya. X min 1 ditambah 2 juga, 2 itu yang ini, 2Y, Y-nya berapa? 1 juga kan? Iya, Bu. Dikali 1, terus Y dikurangi 1, ya. Jadi makanya dia bentuknya itu seperti ini, ya kan? 2 X min 1 ditambah 2Y min 1. Ya sudah, tinggal dikali-kalikan silang gitu, ya. Terus nanti ketemu persamaannya. Paham kah? Ngerti kah? Contoh, kita kerjakan contoh. Sekarang sebelum ke contoh, coba yang ini dulu. Tentukan persamaan di bidang singgung, ya. Di permukaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat sama dengan 23 pada titik 1, 2, 3. Berarti kalau yang tadi ini kan del F-nya cuman X sama Y. Soalnya soalnya persamaannya hanya Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau yang ini dia persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat sama dengan 23. Berarti del F-nya itu turunan pertama di X, turunan pertama di Y, turunan pertama di Z. Jadi kalau ada seperti ini itu del F, ya, X, Y, Z sama dengan F, X, ya, I ditambah F, Y, J ditambah F, Z, I, J, K. Ini. Nah, kan F, X berarti turunan di X ini. Turunan di X kan dia 2 X, I, ya kan? Terus ditambah F, Y-nya 2 Y, J. J itu kan menunjukkan vektor. Ini kan persamaan dalam bentuk vektor. Ditambah 4 Z K. 2 4 Z K. Sini paham? Dari sini? Paham, Bu. Paham. Nah, Paham, Bu. setelah itu kita substitusikan titiknya. Kan setelah ini kita substitusikan titiknya. Del F 1, 2, 3. Ya udah, ini X-nya ini kita kalikan sama 1. Berarti kan tinggal 2 kali 1 ditambah 2 dikali 2. 2 dikali 2. Tambah 4 dikali 3. Ini yang J, ini yang K. Ini I, J ditambah 4 dikali
3. 3K. Nah, didapat dia 2I ditambah 4J ditambah 12K, ya kan? Nah, sekarang berdasarkan dari teorema A yang tadi loh, ya. Kalau ini kan ada Z-nya, berarti ditambahi Z0. Jadi ini 2 dikali sama apa ini? Yang ini tuh asalnya gini. X min 1. 2, X min X0 ya. Tuh. Ditambah 4 Y min Y0, ya kan? Ditambah 12 Z min Z0 sama dengan 0, ya kan? Iya, Bu. Nah, setelah itu kita dapatkan, ya udah biarin dikali-kalikan gini, atau mau dibentuk seperti ini boleh. Berarti X0-nya itu tadi dimasukin itu ya, Bu. Yang 1, 2 titik. Iya, yang titik yang di awal yang diketahui soal ini. Ini. Oh iya. Ini ya udah, ini kalikan biasa aja biar nggak bingung sih. Kayaknya ada yang join. Bentar. Oke, jadi ini kan tinggal dikalikan 2X dikurangi 2 ditambah 4Y dikurangi 8 ditambah 12Z dikurangi 36, ya kan, sama dengan 0, ya. Berarti kalau disederhanakan jadi berapa ini? Kalau disederhanakan jadi 2X ditambah 4Y ditambah 12Z sama dengan ini berapa? Min 2, min 8, min 10. Min 46, Bu. Min 46. Min 46 dibawa ke kanan jadi plus 46. 46 ini. Ya udah, ini jawabannya. Ini mencari bidang singgung, ya. Bidang singgung antara suatu bidang 3 dimensi dengan titik. Nah, ini kan bidang dengan titik, ya. Ini mencari bidang singgungnya. Begitu ceritanya. Pahamkah? Iya, Bu, paham untuk sampai di sini. Untuk sampai di sini, ya. Nah, lanjut ya. Lanjut ke ini. Kalau yang ini kan tinggal dimasukkan toh. Nanti latihannya silahkan dicoba sendiri. Nah, terus selanjutnya tentang turunan dan aproksimasi. Berarti apa? Turunan dan aproksimasi, ya. Diferensial dan aproksimasi. Nah, apa itu? Jadi kalau ini definisinya, ya, dari sini. Kalau tadi itu kan mencari bidang singgungnya. Nah, kalau yang ini definisinya, misalkan Z fxy dengan f suatu fungsi yang dapat diturunkan, dan misalkan dx dan dy itu bisa diturunkan di x dan dy, ya, berupa variabel-variabel, ya kan, pasti kalau diturunkan kan dia masih berupa variabel, ya. Kemudian diferensial variabel yang tak bebas ini disebut dengan dz, dz-nya itu, atau disebut juga dengan diferensiasi total dari f. Diferensiasi total dari f dituliskan df, didefinisikan sebagai dz, ya. Dz itu kan turunan di z, ya, fx
Ya, Bu. DF 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 X Y, berarti turunan di X dan Y itu DX ditambah DY ya. Jadi turunan di X ditambah turunan di Y itu sama dengan del F di dot crosskan dengan turunan di X dan turunan di Y. Nah, bagaimana itu? Kita ke contoh ya. Misalkan Z fxy sama dengan 2x pangkat 3 ditambah xy dikurangi y pangkat 3. Tentukan delta z dan do z sebagai perubahan dari 2,1 ke 2,03 0,98. Oke. Jadi dia itu awalnya kan ada suatu bidang. Bidangnya itu kayak berubah gitu loh. Awalnya itu dia menyentuh yang bagian atas. Jadi kalau ini kan melengkung ya. Kalau melengkung itu kalian bisa membayangkan melengkung. Pertamanya dia menyinggung yang atas, kemudian dia turun menyinggung yang agak ke bawah. Contohnya gini. Nah, misalkan ya ada kertas, ada benih bidang, ya. Dia itu bidangnya melengkung kayak gini, melengkung ya. Awalnya dia itu menyinggung di sini, ya. Ini di sini. Kemudian dia turun singgungannya di sini, pertamanya itu di titik yang ini gitu ya misalkan. Terus dia menyinggungnya itu turun di agak ke sini gitu. Jadi ini kan nanti dia akan membentuk suatu titik lagi, ya kan? Ngerti nggak? Bisa bayangin nggak? Kayak yang di gambar ini. Ini loh. Bisa ya. Jadi kayak dia itu awalnya kayak di titik puncak, kemudian dia turun. Nah, penurunannya ini itu kan ada selisih ya di titik awal ini tadi yang di puncak, terus agak turun ke bawah. Nah, itu maksudnya. Jadi ini perubahan dari titik singgung yang awal ke titik singgung yang akhir. Itu makanya ini delta Z ya. Oke, jadi ini kayak gitu. Ini kan Z bidangnya 2x pangkat 3 ditambah xy dikurangi y pangkat 3 itu yang biru. Ini yang biru. Terus tentukan delta Z dan dz sebagai perubahan dari 2,1 ini yang atas. Terus ke 2,03 sama 0,98. Nah, ini kan penurunan X-nya, ya X-nya kan dia bergeser ke kanan, ya kan? Ke kanan, Y-nya kan semakin turun. Ya kan? Habis dari atas agak ke bawah. Nah, gitu. Dari sini paham nggak? sedikit. Ya udah lagi. Yang penting tahu. Apa? Ya, Bu. Jadi ini kan bidangnya Z, F, X, Y, 2X pangkat 3 ditambah X, Y dikurangi Y pangkat 3. Kalau kamu masukkan ke GeoGebra atau Maple itu bentuk bidangnya melengkung yang warna biru. Contoh misalkan seperti itu ya. Terus habis itu dia disinggung di titik awal. Titik awalnya 2,1. Anggaplah di sini 2,1 itu. Terus titik yang awal itu tadi, titik singgung yang awal itu tadi dia turun titik singgungnya, bergeser ke
ini 2,03 dan 0,98. Dia bergeser kan, turun. Makanya ini pertanyaannya tentukan delta Z. Berarti tentukan delta Z itu adalah tentukan bidang persamaannya. Kalau ini kan dimensi 3. Kalau bergeser itu bidang, persamaannya tetap bidang. Kalau dia dimensi 2, persamaan bergesernya garis. Nah, dia kan bergeser juga, dia ada selisih ya, selisih kan, ketika ini tuh selisih, makanya ini namanya delta Z. Nah, pergeseran ini, bidang ini mencarinya itu dengan dz sama dengan turunan di X dikalikan delta X ditambah turunan di Y dikalikan delta Y. Oke. Nah, contohnya ini. Sekarang delta Z, kan disuruh nyari delta Z, ya kan? Delta Z tadi kan dia, bentar ya minum. Delta Z. Delta Z itu F 2,03, 0, ini kan titiknya. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini, kalau yang ini, kalau mencari delta Z itu F. Nah, F ini kan dia nggak ada itu, turunan apa-apa, nggak ada tandanya kan. Kalau ada Fx, berarti kan turunan di X. Kalau Fy, berarti kan turunan di Y. Nah, ini kan F tok. Berarti kalau F aja, berarti dari persamaan yang ini tinggal disubstitusikan di titik yang X dan Y. Jadi ini X, ini Y. Dia disubstitusikan di, atau gini biar nggak bingung. Ini kan dia fungsinya itu ini F X pangkat 3 ditambah XY min Y pangkat 3. Ini kan F-nya ya. Nah, F-nya ini disubstitusikan sama angka-angkanya ini. 2,03, 0,98 itu dimasukin ke sini loh. Nah, ini kan makanya dia pangkat 3. X-nya ini kan 202.03 dikali 0.98, ya kan? Dikurangi Y pangkat 3. Ini kan Y pangkat 3-nya. Dikurangi sama 2. Nah, ini juga biasa. Ini dimasukkan ke fungsi yang ini, cuman titiknya 2,1. 2,1. Nah, Z-nya. Nggak ada Z kan? Ini 2x pangkat 3 ditambah xy dikurangi y. Paham nggak nyari delta? Delta Z itu hanya mensubstitusi dari titik akhir, ini kan titik akhir, yang ini titik awal. Kalau selisih itu kan gitu, dari titik akhir dikurangi titik awal, itu aja kan? Iya, Bu. Ya, oke, udah. Nah, gimana buat nyari dz-nya? Dz kan dari teoremanya tadi kan sudah disebutkan kalau dia adalah turunan di X dikali delta X ya, ditambah turunan di Y dikali delta Y. Delta itu apa? Delta X. Dia tadi titiknya yang ini kan titik awalnya itu kan 2, titik akhirnya kan 2,03. Berarti delta X itu ya 2,03 dikurangi 2. Ya kan?
Berarti sama dengan 0,03 ya. Nah, Iya, Bu. kalau delta Y itu 0,98 dikurangi 1, ya kan? 0,8 dikurangi 1, ya berarti delta Y-nya itu 0, negatif ya, Negatif. 0,2. Nah, ini itu dapatnya dari sini, dari titik yang itu tadi. Kalau sudah, ini kan turunan. Turunannya ini dimasukkan titik yang diketahui. Turunannya itu dimasukkan titik yang diketahui di awal apa yang di akhir, kira-kira. Iya, Bu. Ini kan dia fx ya, disubstitusikan dengan x, y. Nah, x, y ini itu titiknya yang 2,1 yang awal ya. Ini titiknya yang awal ya. Dikalikan sama delta x ya. Titik yang awal kan ini 2. 6 dikali 2 kuadrat kan 4. 24 ditambah 1, benar ya, 25. Delta Y juga gitu, sama caranya. Ini disubstitusikan sama 2,1. Jadi kalau mencari DZ-nya itu turunan dari X disubstitusikan dengan titik awal, lalu dikalikan dengan delta X, selisih titik awal dan titik akhir, ditambah turunan di Y, kemudian disubstitusikan di titik awal dan selisih dari titik Y ya. Oke, paham? Iya, Bu, paham. Paham, Bu. Paham. Iki sing bilang paham mesti Bu Eko ambek Paham, Bu. Yang lainnya mana suaranya? Paham, Bu. Iya, Bu, paham. Oke, sip. Oke. Nah, kayaknya yang ini, yang materi ini sampai di sini. Soalnya saya mau lanjut ke maksimum sama minimum ya. Ini dicoba aja latihannya nomor gampang-gampang aja lah. Dua nomor aja. Nomor berapa ya enaknya ya? 4 sama 5 sama nomor 9 sama 10. Dah. Caranya yang 4 sama 5 itu sama kayak contoh sebelumnya yang awal, yang contoh apa ini tadi ya? Contoh 2, contoh 1 atau contoh 2 karena X, Y, Z ya. Terus yang itu sama kayak contoh 3 yang nomor 8 sama 9 sama 10 ya. Ini kayak contoh 2, contoh 2, yang ini contoh 3. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjut ke materi berikutnya tentang maksimum dan minimum. Nah, apa itu maksimum dan minimum? Kalian kan sudah belajar tentang maksimum dan minimum di variabelnya yang satu ya. Nah, sekarang gimana kalau dia itu di dua variabel? Oke. Kalau yang satu variabel masih ingat nggak maksimum dan minimum? Paling lalu.
Maksimum minimum itu kayak ini loh. Nah, kayak gambar ini loh. Ini kan ada kayak garis gini toh. Ini yang titik puncak, ini yang titik rendah ya kan. Ini max, ini min gitu loh. Lupa ini kayak gini ya kan. Ada gambar grafik seperti ini kan. Ini adalah titik apa anak-anak. Nah, ajarin. Kan ini kayak pelajaran SMA. Enggak sih, kalian juga dapat di semester Piroyo. Semester 1 kalau nggak 2. Ini kan titik min. Ini titik max. Ya kan? Nah, sekarang kalau di dimensi 3 bentuknya nggak seperti ini, tapi bentuknya suatu permukaan. Nah, seperti ini. Kalau sekarang kita belajarnya 2, mencari lokal maksimum dan mencari global maksimum, mencari lokal minimum dan mencari global minimum. Kalau lokal maksimum itu misalkan itu Vera nilainya paling bagus di kelas C. Terus yang ini maksimum itu misalkan nilainya Doni yang paling bagus. Nah, berarti antara Vera sama Doni, berarti yang paling bagus itu Doni. Makanya Doni itu di global maksimum gitu. Contoh ya. Kalau digambar itu kayak gini misalkan. Kalau dibuat misalkan gambarnya itu, nah ini kan, ini ada beberapa, misalkan yang ini titik A, lalu ini B, ini C, ini D, ini E. Yang global maksimum yang mana? Maksimum. Global maksimum. Abu. Global itu berarti semuanya. Oh. Ini ya, ini adalah global glowing maksimum. Global, ini bukan glowing ya, global. Terus kalau yang glowmin mana glowmin? Kumus-kumus belum mandi ya, titik. Itu B sama D. B sama D. B. Rendah mana? Rendah mana? Paling rendah mana? D, Bu, D. B itu berarti glowing minimum ya. Glowing lagi. Global minimum karena belum mandi dan bangun tidur. Oke. Terus kalau lokal maksimum yang mana? Lokal maksimum yang A ya? Ya, yang A itu yang lokal. C juga lokal, bisa A atau dia dua-duanya boleh. Itu lokal maksimum ya. Lokal. Kalau lokal maksimum itu dia kayak jago kandang gitu loh, lokal maksimum itu. Nih, jadi kalau yang D itu lokal minimum. Minimum. Nah, nih gambarnya. Kalau dalam dimensi 2 dimensi itu contohnya kayak gini. Nah, kalau 3 dimensi itu seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, pertama saya akan menerangkan global maksimum dulu deh, global maksimum ya. Jadi kalau global maksimum ini teorema A itu untuk mencari global maksimum. Global maksimum itu jika F kontinu dan tertutup di S ya, tertutup kontinu dan tertutup di S, maka F mencapai
mencapai ini ya, nilai global maksimum dan global minimum. Nah, perhatikan, syaratnya itu mencapai global maksimum dan maksimum minimum itu dia harus tertutup dan terbatas ya. Apa itu terbatas? Terbatas itu dia, kalian sambil lihat buku kan ada ya, itu istilahnya terbatas dan tertutup. Kalau terbatas itu bisa dilingkupi oleh lingkaran yang berjari-jari, bisa dilingkupi lingkaran yang berjari-jari. Nah, gimana sih terbatas lingkaran yang berjari-jari? Nah, ini perhatikan. Ini kan dia lingkaran toh. Ya, ini Iya. yang besar ini menunjukkan dia global, ini sepertinya kalau yang ini dia global minimum ya, yang besar ini global minimum. Kalau maksimum itu yang ini, yang benar-benar ini global maksimum. Nah, yang ini kan dia berbentuk lingkaran toh, ini berbentuk lingkaran toh, meskipun maksimum dan minimum kan berbentuk lingkaran, dan dia berjari-jari toh. Kalau lingkaran pasti mempunyai jari-jari. Ya. Nah, kalau tertutup itu memuat batas-batasnya. Jadi tertutup itu memuat batas-batasnya. Ya. Nah, gimana sih yang tertutup itu? Kan tertutup itu ada yang tertutup terbatas, ada terbatas tapi dia tidak tertutup. Misalkan ada gambar seperti ini, elips gitu ya, atau lingkaran. Misalkan gambarnya seperti ini. Nah, ini daerahnya. Nah, ini B, ini B. Nah, kalau gambar seperti ini berarti dia terbatas kan? Dia areanya terbatas sekian, tapi apakah dia tertutup? Tertutup enggak? Itu lingkarannya, Bu. Ya, ini lingkarannya. Dia tertutup enggak? Ini kan ada bengkang-bengkang. Tertutup kayaknya, Bu. Ini kan ada bengkang-bengkangnya. Berarti dia hanya apa? Terbatas kan? Tertutup. Tapi tidak tertutup. Dia terbatas tapi tidak tertutup. Nah, yang terbatas dan tertutup itu gimana? Nah, ini adalah contoh yang terbatas dan tertutup. Jadi nggak boleh ada rongga. Kalau ada rongga berarti dia terbatas tapi tidak tertutup. Kalau terbatas tertutup ya dia harus full lingkarannya, nggak boleh ada rongga. Nah, kalau mau mencari ini nilai maksimum dan minimum, yang kita lakukan adalah pertama itu mencari titik-titik perbatasan. Titik-titik perbatasan itu yang mana sih? Nah, ini adalah titik-titik perbatasannya. Kemudian kita lihat stationary point atau titik stasioner. Apa sih titik stasioner itu? Titik stasioner itu adalah suatu titik ya di dalam S ya, yang del F itu sama dengan 0. Del F itu berarti gradiennya ya. Gradiennya sama dengan 0. Del F itu apa?
Del F apa rumusnya del F? Apa? Ayo sik kait mang rek. DF. F X ya kan? Turunan di X ya. X 0 Y0 ditambah turunan di Y ya, substitusi X0 Y0 nya sama dengan 0 atau ini dalam bentuk I dan J ya. Ini itu adalah del F-nya ya. Kalau yang di stasioner yang satu variabel kan cuman turunan pertama sama dengan 0 gitu kan. Nah, kalau yang ini kan dia dua variabel, berarti turunan di X ditambah turunan di Y sama dengan 0. Itu aja bedanya. Hampir sama. Kemudian yang ketiga itu titik-titik singular. Apa itu titik singular? Titik singular itu jika P adalah titik dalam S di mana F itu tidak bisa diturunkan. Jadi bisa aja dia itu nanti tidak bisa diturunkan ya. Misalnya titik di mana F mempunyai belokan yang tajam. Mempunyai belokan yang tajam. Jadi kayak apa ya, kalau kalian naik puncak gunung itu kan ada belokan yang tajam. Nah, itu namanya titik-titik singular. Dia nggak ada turunannya. Ya, oke. Terus sekarang kita lanjut ke teorema titik kritis. Apa itu teorema titik kritis? Titik kritis itu ada yang pertama, misalkan F didefinisikan adalah sebuah himpunan di S ya, yang mempunyai P0 suatu titik ya, ada titik. Jika F di suatu titik itu adalah titik ekstrim atau nilai ekstrim, maka P0 berarti titik kritis, di mana titik kritis itu yang pertama titik perbatasan, yang kedua stationary, dan yang ketiga itu singular. Nah, buktinya nggak usah buktinya dipelajari sendiri aja. Dia hanya membuktikan kalau dia itu ketika titik perbatasan berarti ada suatu titik di del F. Del F itu kan gradiennya itu ada gitu kan. Jadi ini kan G prime turunan pertama dia itu sama dengan 0, dan kalau di turunan yang pertama juga di Y itu sama dengan 0. Berarti dia ada titiknya. Iya kan? Itu menunjukkan stationary point. Nah, sebelum ke lokal minimum ini, saya kasih contoh dulu. Ini bukunya itu nggak urut. Seharusnya setelah yang ini, itu contohnya itu bukan yang contoh ini, bukan contoh 1, tapi contohnya itu adalah contohnya ya. Kalau di buku kalian nomor ini nggak sama sih bukunya yang bahasa Inggris ini. Contoh 3. Halaman 279. 279. Nah, ini kan ada tentukan ya, carilah ekstrim jika ada untuk fungsi F yang didefinisikan oleh ini ya. Nah, pertamanya kita turunkan dulu ya di titik Fx dan Fy. Bukan ini sih, sorry salah. Ini buat mesin dari
maksimum yang itu. Salah. Yang contohnya, nah yang ini. Yang ini ya. Ini. Tentukan maksimum dan minimum. Contoh 5. Contoh 5 itu halaman 280. Sudah dibuka 280. Oke, saya coba sih kalau saya ini kelihatan nggak ya? Saya mau buka 2 window. Oke, nah ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ada ini, ada 2. Saya buka 2 window. Iya, Bu, ada 2. Ya, kelihatan ya. Oke. Nah, ini kan Kelihatan, Bu. Ya, oke. Pertanyaannya kan tentukan maksimum dan minimum ya. Di fxy sama dengan 2 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat tertutup yang dibatasi oleh xy x kuadrat ditambah 1/4 y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nah, ini kan perhatikan. Tentukan minimum dan maksimumnya itu ini. Nah, terus apa batasnya? Batasnya juga berupa suatu persamaan kan? Nah, tadi yang saya ajarkan, ya kan? Kita kembali ke definisinya. Yang tadi kalau mau mencari maksimum dan minimum itu kan F-nya harus kontinu dan terbatas dan tertutup. Nah, terbatas dan tertutup tadi kan dia berbentuk suatu lingkaran. Baru dia bisa dicari maksimum dan minimumnya. Nah, yang soal ini tadi, contoh 5 tadi, dia kan punya batas ya. Batasnya itu x kuadrat ditambah 1/4 y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Berarti ini adalah persamaan elips ya. Elips kalau nggak elips ya lingkaran. Tapi dia tertutup dan terbatas. Karena dia ada sama dengannya bawahnya. Ya kan? Nah, sekarang kita kerjakan. Yang pertama kita mencari del F-nya ya. Del F-nya itu kan dia turunan di X dan di Y ya. Yang diturunkan itu yang mana? Dari posisi F X, Y sama dengan 2 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Del F itu kan dia turunan di X dan turunan di Y, ya kan? Iya, Bu. Nah, terus turunan di X, turunan di Y kita sama dengan kan 0. Ini kan membentuk stationary point ya. Pertama itu yang membentuk stationary point-nya. Jadi di sini kita dapat turunan dari fx yang ini itu kan hasilnya 2x, ya kan? Nah, ini hasilnya f itu sama dengan 2x, fy-nya 2y, ya kan? Ya, Bu. Oke. Kemudian ini kita sama dengan kan 0,0. Nah, berarti kan kalau sama dengan 0,0 berarti 2x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0 ya. Terus ketika 2y sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 0.
Nah, Makanya di situ kan ditulis kan dia mempunyai satu-satunya titik kritis yang mungkin itu di 0,0. Jadi dia mempunyai titik kritis di 0,0. Nah, titik kritis 0,0 itu asalnya dari sini. Ini tadi diturunkan dulu di X, diturunkan di Y, kemudian disama dengankan 0 buat mencari titik kritisnya. Ini kan del F ini kan gradien ya. Gradiennya kita sama dengankan 0 buat mencari titik kritis. Jadi kalau misalkan ini turunannya ini misalkan nggak 2x gitu ya, 2x plus berapa gitu ya, terus nanti ketika 0 sama dengan 0 ada nilai x-nya, nah itu berarti titik kritisnya. Kalau yang ini titik kritisnya dia di 0,0. Oke. Nah, iya Bu. oke. Paham dari sini? Ini masih mencari titik kritis ya. Yes. Oke. Setelah itu kita mencari titik apanya? Kita mencari titik singulernya. Ada nggak titik singulernya? Seharusnya saya ajarkan yang itu dulu ya, yang minim global dulu ya. Ini berhenti dulu. Saya terangkan yang atasnya dulu ya. Ini berhenti dulu. Ya, Bu. Ya, ini kan nanti kita masukkan ya diskriminan. Kita mencari nilai diskriminannya itu di teorema berikutnya. Untuk mencari ini diskriminan untuk mencari lokal minimum dan lokal maksimum gitu. Oke, ini kita skip dulu yang bagian berikutnya ini. Jadi kan kalau yang ini itu kita substitusikan di rumus mencari diskriminan ya. Ini fxx itu kan dia turunan pertama ya, dia turunan kedua. Oke. Jadi kalau yang ini tuh maksudnya, oke, saya lanjutkan aja deh, nggak apa-apa. Kan ini cuman rumusnya diskriminan. Dimana kan titik kritisnya 0,0. Jadi yang kita substitusikan itu 0,0. Lalu rumusnya diskriminan itu turunan kedua dari X ya. Lalu kita substitusikan 0,0, kemudian dikalikan turunan kedua dari ini Y ini, turunan kedua dari Y dikurangi kuadrat dari turunan Y di X dikuadratkan disubstitusikan dengan 0,0 ya. Nah, turunan kedua dari fxx ini kan turunan pertamanya 2x, berarti turunan keduanya kan 2 ya kan? 2. Turunan kedua dari 2y juga 2 dikurangi turunan di X, turunan X ini kan turunan X diturunkan terhadap Y, ini kan bacanya turunan X, fungsi X diturunkan terhadap Y, berarti yang turunan X ini diturunkan terhadap Y, ada Y-nya? Nggak ada kan? Ada ya, Bu. Ya, berarti ini 2x 0 ya kan? Ngerti tak? Kan ini turunan di X hasilnya 2x. Iya, diminta diturunkan di Y. Ada variabel Y? Nggak ada kan? Berarti dianggap konstanta 0 ya kan? Nah, ya, Bu. berarti
dia D-nya itu sama dengan 4. Nah, ketika D sama dengan 4, dia berarti kita cek. D sama dengan 4 itu kan berarti D lebih besar daripada 0, ya kan? Ketika D lebih besar daripada 0, kita lihat di teorema C, D lebih besar daripada 0, kan ada 2. Dia bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum. Nah, bisa juga minimum. ya. Nah, untuk mengecek apakah dia itu lokal minimum atau lokal maksimum, kita cek turunan kedua. Turunan keduanya fxx-nya itu sama dengan berapa? Ketika disebutkan 0,0 sama dengan 2. Ya kan? Jadi maka fxx-nya itu lebih besar dari 0, ya kan? Iya, Bu. Jadi maka bisa kita simpulkan kalau memiliki global apa? Bukan global yang ini. Kalau ini kan mencari ininya. Lokal minimum ya. Kan dia minimumnya lebih dari, terus turunan XX-nya juga lebih dari. Berarti dia memiliki lokal minimum. Oke. Ya, ini masih lokal minimum. Nah, belum dicek lagi apakah dia itu mempunyai maksimum. Begitu. Ini masih lokal minimum. Jadi ketika F00, nah ini kan, jadi ketika F00 sama dengan 2, dia adalah lokal minimum. Dari sini ngerti nggak kalian? Jadi pertama kita cari dulu gradiennya, persamaan gradien. Setelah persamaan gradien, kita sama dengan K0, ya kan? Kalau gradien itu kan sama dengan 0. Terus sama dengan 0 itu apa? Untuk mencari titik kritisnya. Setelah itu kita cari diskriminannya. Setelah dicari diskriminannya, ketemu berapa? 4. Oh, 4 itu lebih dari 0. Kita masuk ke teorema buat ngecek apakah dia itu punya lokal minimum atau lokal maksimum, atau nggak punya titik pelana gitu ya, atau D-nya sama dengan 0. Berarti kalau D sama dengan 0 itu tidak ada kesimpulan ya. Nah, setelah itu baru kita cek, oh ternyata D-nya lebih besar dari 0. Nah, D lebih besar dari 0 itu kemungkinannya dia bisa lokal minimum atau lokal maksimum gitu kan. Setelah kita cek turunan XX-nya ternyata lebih besar dari 0, berarti dia lokal minimum. Nah, baru kita lanjut mencari maksimum global sama minimum global. Gimana mencari maksimum dan minimum globalnya? Kita pakai ini batasnya ya, batas IS-nya. Oke. Nah, yang kita pakai itu ini bounded-nya atau batasnya ya. Kan dia himpunannya tertutup. Nah, kalau himpunannya itu tertutup,
sudah terbatas, berarti kita bisa cari apakah dia mencapai maksimum atau minimum ya. Nah, kalau ini kita ganti ke persamaan parameter. Jadi, apa itu persamaan parameter? Kita jadikan ke persamaan parameter. Parameter itu dijadikan ke bentuk trigonometri ya. Parameter elips. Karena ini adalah persamaan di elips. Jadi X-nya kita ganti sama dengan cos T. Sebelumnya kan saya sudah ajari toh gimana dapat X sama dengan cos T, terus Y itu sama dengan sin T. Ya. Kalau di sini bukan sin T, tapi 2 sin T. 2 sin T dari mana? Kira-kira 2 sin T itu dari mana? 2 sin T. Karena ini loh, persamaannya ini loh. Kan dia X kuadrat ditambah seperempat Y kuadrat kurang dari sama dengan 1 kan. Nah, ini yang di sini kita masukkan ke rumus ini. Nah, kalau ini kan kita dapat dia cos kuadrat T ditambah 2 sin T, berarti kan 4 ya. Sin kuadrat T ditambah 2. Atau biar bingung cepat. Nah, ini ini kan X sama dengan cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Nah, kalau batasnya ini batasnya lingkaran, apalagi kalau di ini gimana? Di trigonometri dia kan batas bawahnya itu kan 0 ya. Sudutnya itu loh. 0 sampai 2pi. 2pi itu kan 360 kan ya. Nah, makanya ini di sini batasnya T lebih besar sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 2pi ya. Nah, di sini kita menggunakan chain rule. Chain rule-nya ini kok bisa langsung kayak gini? Ini dari mana? Ya ini tadi kita substitusikan ke persamaan yang ini. Ya. Ke persamaannya ini itu X-nya kita ganti cos T, ya kan? Cos T jadikan ya GT sama dengan cos kuadrat T ditambah 1/4 dikali 2 sin T kuadrat ya. Ini kita sama dengankan 1 ini kan. Terus di sini dapat cos kuadrat T ditambah, atau satunya kita pindah ke sebelah kiri ya, ditambah ini jadi ditambah, ini kan 4 jadi ditambah sin T. Oke, lalu
dikurangi 1 ini. Oke, sebentar kita cek. Ini DT cos T sin T. Nah, dengan menggunakan chain rule, turunan pertama dou F per dou X dikali dx per dt. Nah, ini dou F per dou X itu kan berarti turunan yang ini ya. Turunan yang 2 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini nggak usah diganti deh, yang ini dibiarin aja sepertinya. Jadi kita langsung pakai yang ini aja. Kita turunkan ini fungsinya dx per dt, jadi X sama dengan cos T ini buat nyari ini di turunan di dx per dt ini. Terus yang dy per dt ini y sama dengan 2 sin T itu buat dikalikan sama turunan yang ini. Jadi ini bisa aja yang ini biar nggak mau ya. Jadi sekarang langsung kita turunkan ya, G D itu dou F per dou X dikali dx per dt ditambah dou F per dou Y dikali dy per dt. Nah, ini. Berarti dou F per dou X itu kan, dou F itu yang mana sih? Ini loh, kesamaannya ini. 2F. 2 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu kalau diturunkan, itu kan hasilnya 2X. Ya. dx per dt itu hasilnya adalah turunan dari cos T itu sin T, min sin T. Min sin T ditambah turunan dy 2y dikali 2 cos T. 2 cos T. Nah, terus X-nya ini tetap ya dijadikan yang cos T itu ya. Jadi disubstitusikan. Ini X-nya 2 cos T dikali negatif sin T ditambah 2 Y-nya itu kan 2 sin dikali 2 cos T. Oke. Terus dapatlah min 2 cos T sin T ditambah 8 sin T cos T. Nah, terus didapat 6 sin T cos T. Nah, ini kalau dimasukin rumus identitas itu kan nanti ketemunya dia 6 sin T cos T itu sama dengan 3 sin 2T. Dicek ya. Dicek 3 sin 2T itu dari mana. Mungkin kalian ngerti nggak sampai sini? Mungkin bingung yang ini ya. Ini kok untuk yang 6 sin, iya Bu, yang hasil akhirnya X sama dengan cos T, Y sama dengan 2 sin T itu kita masukkan ke sini dulu ya. Kalau dia sebentar. Kalau cos kuadrat X oh
Ini loh, saya mau menerangkan ini loh. Ini kok bisa Y sama dengan 2 sin T itu dari mana? Dari sini ya. Sebelum kita nyari yang ini ya. Kan ini kan X-nya itu kan persamaan parameter elipsnya itu kan yang pertama. X-nya itu kita ganti cos T. Nah, Y-nya itu kenapa kok nggak sin T aja? Kenapa kok ada duanya? Gitu kan. Kalau ini ada duanya karena ini seperempat. Kalau misalkan ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, berarti Y-nya itu sama dengan sin T. Karena ini seperempat, berarti kita pakai kayak gini caranya. Bentar. Di sini ya. Ini kan diketahui X kuadrat ditambah seperempat Y kuadrat kurang dari 1 ya. X-nya itu kan saya masukkan cos kuadrat X ya ditambah seperempat Y kuadrat sama dengan 1. Itu kan dia kurang dari sama dengan 1. Kita ambil yang sama dengan. Nah, seperempat Y kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Nah, 1 min cos kuadrat X itu identitas trigonometri sama dengan sin kuadrat X. Ya, 1/4 Y kuadrat. Nah, nyari Y tok, berarti kan ini Y kuadrat sama dengan 4-nya pindah kali silang. Jadi 4 sin kuadrat X. Nah, Y tok berarti kan akar ya. 4 sin kuadrat X itu kan sama dengan 2 sin X. Ya kan? Paham, guys? Jadi Y-nya ini itu asalnya dari sini. Ini cos, kan kita masukkan dulu ini ke persamaan yang ini ya. Jadi kan cos kuadrat X ditambah seperempat Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita kan mau mencari nilai Y. Berarti ini dipindah ke sebelah kanan. 1 min cos kuadrat X. Setelah itu buat nyari Y-nya tok, berarti 4-nya kita pindah ke sini. Jadi Y kuadrat sama dengan 4 sin kuadrat X. Nah, Y tok berarti kan di akar. Akarnya 4, 2. Akarnya sin kuadrat X ya, sin. Jadi 2 sin X. Ngerti kah kalian? Iya, Bu. Yang lain masih ada kah ini? Ya, nanti saya upload deh di YouTube. Ini kan saya rekam. Oke. Kalau nggak paham bisa dilihat lagi. Nah, lanjut ya. Selanjutnya ini apa? Kan ini sudah ketemu 3 sin 2T. Nah, 3 sin 2T ini buat nyari titiknya itu minimum. Nah, perhatikan batasnya. Kalau trigonometri itu kan T kurang dari sama dengan 0 dan T lebih besar sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 2pi. Nah, berarti buat mencari minimum itu kalian T-nya harus sama dengan 0. Itu berarti untuk mencari minimum. Nah, berapa? Jadi ini kan 3 sin T ya. Sumpah. 3 sin T. Sebentar, ini kok nggak iso metu kursore. Oke. Nah, kalau untuk minimum, oh ya, batasnya dulu ya. Batas T
kurang dari sama dengan 0 dan T lebih besar T lebih besar dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 2pi, ya kan? Nah, sekarang kita cari yang minimum. Minimum itu berarti ketika hasilnya itu sama dengan 0 ya. 0 kan? Berarti 0 sama dengan 3 sin 2T. Nah, di sini kita mencari T. T berapa? Nah, ini ketika hasilnya itu 0 gitu kan. Berarti sekarang kita pindah. Ini kan jadi kalau ini kan 3 ini bisa dipindah ke ruas kiri kan tetap 0. 0 sin 2T. Gini kan. Nah, sekarang saya tanya. Sin berapa yang hasilnya itu 0? Kira-kira T-nya berapa aja? Sin 0, ya kan? iya. Selain 0, 180 itu sinnya 0 nggak? Sin 180. Itu kan di buku itu jawabannya dia di buku itu jawabannya adalah 0 ya kan, 0 kemudian pi per 2 kemudian pi 3/2 per pi dan 2pi. Nah, tapi kan dicari mempunyai titik titik kritis pada 0 0,2pi. ya 0 sampai 2pi ya. Berarti kita tentukan dulu 5 titik kritisnya. Yang pertama itu 1,0. 1,0 itu dari mana? 1 itu dari 1,0, 0,2, 1,0, 0, negatif 2, dan 1,0. Tadi itu kita punya minimumnya itu kan 2. Nah, 0 yang di sini, 0,2 yang di sini itu dia dari titik. Tadi kan titik kritisnya itu kan 0,0 ya. Titik kritisnya yang awal tadi kan 0,0. Nah, 0,2 ini adalah yang kita dapat dari ini tadi minimumnya tadi ini y-nya 2, terus kalau yang satu ini kita dapat dari ini loh, dari sini loh, dari persamaan ini kita cari. Oke, sebentar kita cari ya. Kan ketika x kuadrat ditambah 1/4 y kuadrat sama dengan 1 ya. Ketika x-nya 0 ya, ketika x sama dengan 0 berarti kan 0 ditambah 1/4 y kuadrat sama dengan 1. Nah, y sama dengan 4 berarti y itu plus minus 2 ya kan. Makanya dia kan plus minus 2 berarti ya, kan dia critical point-nya ada 2, ada juga negatif 2 ya. Terus habis itu kalau ketika y-nya 0, ketika y-nya 0 berarti kan x kuadrat sama dengan 1, berarti x sama dengan plus minus 1 ya. Plus minusnya jangan lupa, makanya titik kritisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 1,0 itu dipasangin sama titik kritis yang awal tadi 0.
0,2 juga dipasangin sama titik kritis awal. 1,0 itu negatif 1,0 dipasangin sama ya titik kritis tadi juga kan, negatif 2 sama 1,0. Paham di sini? Jadi titiknya itu dipasangkan sama titik kritis. Ini X yang ini tadi kan ada 1 sama negatif 1. Makanya dia ada 1,0 sama negatif 1,0. Terus ada 0,2 dan 0,negatif 2. Kok ada ini ya, ada 5 ya. Harusnya ada 4 ya, karena kan sama. 1,0 sama 1,0 Iya, sama. Ada 4 ya. Ini typo ya, ini gantian di buku kayaknya juga 5. Iya, di buku juga 5. Ya, salah ya. Iya, Bu. Oke, jadi baru ini kita cari di sini ini F1,0 itu kita substitusikan di titik yang ini tadi, bukan di titik kesamaan yang pertamanya ini. Kemudian yang ini kita cari di sini. Nah, ini fungsinya apa sih? Kok kita habis ke fungsi parametrik, setelah ke fungsi parametrik itu kita cari critical point lagi, karena kita mau ngecek apakah dia benar-benar tertutup dan terbatas. Ternyata setelah diturunkan dia tertutup dan terbatas dan ada turunannya. Ketika di 0 itu ada titiknya. Nah, itu makanya setelah itu kita cari titiknya pakai ini, ketika X sama dengan 0, ketika Y sama dengan 0, baru kita pasangkan sama titik kritis yang di awal yang kita temukan tadi. Gitu. Terus ini dimasukkan, ini 3, 3, 6 sama 6. Nah, dari sini kita bisa dapat kalau dia mempunyai minimumnya itu 2 dan mempunyai maksimumnya itu 6. Berarti dia punya, kira-kira dia punya ini kan mencari maksimum ya. Ini kan ini mencari maksimum semua. Jadi dia punya minimum ketika di 2 ya. Minimumnya ini didapat dari yang global tadi ya, global minimum tadi ya. Terus maksimumnya ini didapat dari ini, kita substitusikan ini. Ternyata ini minimumnya ada 2. Ini yang 3 itu berarti global minimum ya. Yang ini berarti yang 2 ini ternyata yang paling minimum, dan yang 6 itu adalah yang global maksimum, karena nggak ada lagi kan selain 6. Paham ya dari sini? Iya, Bu. Putar lagi ya ininya. Videonya nanti saya post aja deh. 1,5 jam lumayan. Jadi ini contohnya mencari global, maksimum, dan minimum. Nah, kalau pertanyaannya, kalau latihannya itu yang sama kayak ini ya, global, minimum, sama maksimum di nomor 13 sama 14. Kalau nomor 11 itu perlu nggak kira-kira dicari maksimum global sama minimum globalnya? Kan dari situ kan sudah kelihatan dia maksimum globalnya, kan dia mencari maksimum global. Nah, maksimum globalnya berarti dia ketika X-nya 1 ya kan? 1. Iya, Bu. Y-nya ya berarti ketika di titik X1 Y1 itu maksimum global. Ini kalau ini nggak usah dicari karena dia bentuknya kan nggak ada kuadrat-kuadratnya toh, jadi ini langsung max global ketika dia di titik 1,1. Min global gimana?
0 sama negatif 1 gitu toh. Ini kan batasnya maksimum minimum, ya kan? Ngerti nggak? Iya, Bu. Ya, yang ini kan ya maksimum, yang ini maksimum. Terus kalau yang hijau ini yang minimum. Yang minimum. Tuh. Kayak nomor 12 juga gitu, sama. Kan ini batasnya kan dalam bentuk angka. Kalau batasnya dalam bentuk angka seperti ini, enak. Langsung ketemu maksimum globalnya sama minimum globalnya. Nah, berapa berarti maksimum global sama minimum globalnya? Kalau yang nomor ini nomor berapa? Yang nomor ini berarti dia yang nomor 12 itu maksimumnya, ya udah maksimumnya kan ini ada. Ini kan X-nya paling besar 3 kan, dan Y-nya yang paling besar 4. Berarti dia maksimumnya itu ketika di 3,4. Dan minimumnya dia di mana? Nah, minimumnya itu dicarinya pakai turunan dulu, diturunkan. Terus nanti ketemu minimumnya itu di 0,0. Gitu. Kalau yang ini diturunkan dulu. Diturunkan, dicari del F kayak tadi ya. Ini del F. Dia diturunkan 2X sama 2Y, ya kan? Terus disama dengankan 0,0, nanti dicari X-nya berapa, X-nya kan 0, terus Y-nya 0, berarti dia minimum di sini. Tuh, ya. Halo, masih ada orang? Iya, Bu. Sudah jam 9 sih memang. Oke. Kuat ya, sebentar, sedikit lagi. Saya terangkan yang ini loh, maksimum sama minimum global. Kalau makanya tadi saya mulai jam 7, biar jam 9 selesai loh, mulainya setengah 8. Terus lah, semangat ya, bentar lagi ya. Bentar lagi selesai. Nah, untuk mencari maksimum global, mencari dia minimum lokal atau maksimum lokal itu menggunakan teorema yang C ya. Kayak yang tadi caranya sama. Jadi pertama kita tentukan dulu diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, lalu turunan X keduanya kurang dari 0, maka dia maksimum lokal. Kalau lebih besar dari 0, dia minimum lokal. Kalau D-nya itu kurang dari 0, berarti dia titik pelana. Kalau sama dengan 0 ya sudah, nggak usah dicari, berarti dia nggak ada. Nah, gitu. Terus contohnya, contoh 3, tentukan titik ini ya, maksimum lokal sama minimum lokal. Nah, yang pertama dia kan diturunkan. Turunan X-nya 9X kuadrat ini, ya kan? Ini diturunkan terhadap X. Kemudian FY diturunkan terhadap Y. Nah, di sini setelah itu, kayaknya harus ditulis nih. Nah, tulis. Bentar ya, 5 menit lagi lah. Udah selesai. Jadi, di sini kita punya pertama kita cari del F. Del F-nya itu kan turunan pertama di Fx ya, dan
FY kita sama dengankan 0,0. Jadi del F-nya itu turunan di X ketemu 9X kuadrat dikurangi 9 dan 2Y ditambah 4 ya, sama dengan 0,0 ya kan. Nah, setelah ini kita mencari titik kritisnya. Untuk mencari titik kritis 9X kuadrat dikurangi 9 kita sama dengankan 0. Nah, ini kalau kita sama dengankan 0 kan sama dengan 9. Berarti X kuadrat sama dengan 1. X sama dengan plus minus 1. Ya. Sekarang kita cari yang Y-nya. 2Y ditambah 4 sama dengan 0. 2Y sama dengan negatif 4. Y sama dengan negatif 2. Nah, berarti titik kritisnya ada 2 karena X-nya itu plus minus 1 ya. Jadi titik kritis itu ada 1, negatif 2 dan negatif 1,2. Nah, ini dapatnya dari mana? Itu dari sini ya. Setelah itu kita cari determinannya. Determinannya itu kan turunan dari X ya, kedua dari X disubstitusikan di titik 1, negatif 2. Nah, ini kan titiknya ada 2 ya, titik kritisnya. 1 sama negatif 2 dan negatif 1 sama negatif 2. Negatif ya. Jadi dicari dua-duanya. Kalau ada 2. Dicari ketika dia titiknya 1, negatif 2. Itu ketemu berapa? 36. Oh, 36 itu lebih dari 0. Harus kita cek apakah turunan keduanya itu lebih besar atau lebih dari. Ternyata turunan kedua ketika disubstitusikan di X itu 18. Dia lebih besar dari 0. Jadi berdasarkan di teorema yang tadi, berarti dia merupakan lokal minimum. Nah, lokal minimumnya itu ketika di titik 1, negatif 2. 1, negatif 2 ini kita substitusikan ke ini. Didapatlah 10. Berarti negatif 10 maksudnya. Negatif 10 itu yang lokal minimumnya. Di sini lokal minimumnya berupa angka ya, hasil ya, bukan hanya titiknya dan ininya apa? Kalau dia berarti kayak kedalamannya gitu, negatif 10. Tuh, ini yang 1 sama negatif 1. Karena ada 2, kita cek yang berikutnya, yaitu yang negatif 1 sama negatif 2. Ternyata ketika kita substitusikan negatif 1 dan negatif 2, dia diskriminannya itu negatif 36. Negatif 36 itu kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia adalah titik pelana. Berarti kalau titik pelana ketika F-nya negatif 1 dan negatif 2 berarti tidak punya maksimum ataupun minimum global. Paham? Iya, Bu. Nanti kalian ini ya, kalian cek lagi ya video ini, kalian ulang sambil kalian latihan sekalian yang gampang aja. Nomor nanti kalian pokoknya sebelum UTS kalau ada kesulitan boleh nanya sebelum UTS. Nomor ini coba dikerjakan yang nomor ini, yang nomor 1 sampai 10 itu kan dia mencari lokal minimum atau lokal maksimum ya. Kalian cari nomor 2 sama nomor
2 sama nomor 4 ya. Kalau yang nomor ini kalian satu aja deh coba. Ini yang nomor 13 aja. Atau 13 sama 14 juga boleh. 2 wis. 4 sama yang tadi 48. Nah, silahkan dicoba latihan. Usahakan sebelumnya itu boleh tanya kalau misalkan nggak paham tentang ini. Semuanya dikerjain loh ya sama yang sebelum-sebelumnya. Oke? Iya, Bu. Ada pertanyaan? Mboten, Bu. Udah capek ya? Tidak, Bu. Oke. Berarti Bayu, Kak Wila, Bayu. nanti kalau nggak paham diputar lagi videonya. Nggak Oke? paham semua. Iya, Bu. Oke, semangat. Baik, Bu. Oh ya, tadi yang telat, kalian UTS boleh bawa repean. Repeannya hanya seperempat ini. Seperempat, setengah Lu, ini. Bu. Semua, Bu. Nah, Tulisannya aku kecil-kecil gitu. Iya wes, daripada gak repeannya Pak lumayan Iya. boleh bolak-balik. Hanya setengah dari A4. Ini A4 ya? A4. Iya. Namanya juga ngerepek. Enggak, Pak. Masa ngerepek kertasnya besar. Iya, mau nego dikit. Alhamdulillah dapat repean. Iya. Enggak, alhamdulillah. Semoga keluar Repeannya semua. repean sendiri loh ya. Boleh Nggak tuker-tukeran nggak ya, boleh Bu? tuker-tukeran repean. Kalau Tukeran. Boleh tuker ya, Bu ya? nggak boleh. Percuma kalian tuker-tuker nanti nggak paham tulisan temennya. Loh kan yang penting ditulis, Bu. Nggak, pokoknya nanti Yes. ditulisi repeannya bolak-balik ditulisi namanya Rizky ditulis Rizky, namanya sini juga Rizky Masita gitu. Oh. Jadi satu setengahnya itu bolak-balik nih, Bu. iya banyak kan wes Alhamdulillah. wes. Alhamdulillah lumayan. Ya Daripada lumayan, Pak. kan kalau kalian Kamu- nulis repean kan juga belajar toh sambil Iya, Bu. mikir gitu. Soalnya jadi berapa, Bu? Soalnya, Bu? Soalnya jadi berapa? Satu ya. Satu kali ngono salah nilainya 0. Ngulang kok KPB. Ya soalnya 10 mungkin satu ambil. Alhamdulillah 10 Rek. Anjir. Oke? Ya sudah malam. Silakan Yes. nanti Oke, ketemu Bu. saya Terima Iya, kasih. Bu. ke Terima UTS kasih. ya. Terima UTS-nya kasih. di kampus aja ya. Nggih. Terima kasih. Ya. Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.